Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Idza'illahi ta'ala walidafil balaya walimusallim hadzal kitab alladhina sabaquna bil iman khasatan min ahli hadzal masjid lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La tahsabanna alladhina yafrahuna bima ataw wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu fala tahsabannahum bimafazatin minal azabi walahum azabun alim. Walillahi mulkus samawati wal ardh wallahu ala kulli syai'in qadir. Masih lanjut 188 189. Apakah kamu kira orang-orang yang bergembira terhadap apa yang telah mereka lakukan, mereka kerjakan, dan mereka senang untuk dipuji terhadap apa yang dia tidak kerjakan? Apakah kamu mengira bahwa mereka itu akan terbebas dari azabnya Allah? Padahal bagi mereka azab yang pedih. Hati-hati nggih. Hati-hati niki sifat bohong. Niki orang bohong itu dia mengira dia akan terbebas dari azab. Wong nak bohong pasti lahum itu, pasti bagi mereka azab yang pedih. Mulane hati-hati nggih, masyaallah. Niki ngeri-ngeri sedap nih. Soalnya saat ini jenenge bojo niku dadi sego jangan. Masya Allah. Mulai arek cilik sampai wong tuwek bojo. Bojo. Mulai wong kutha sampai wong desa ya bojo. Mulai rakyat sampai pejabatnya luwih nemen. Saya sudah melakukan ini, padahal plekete belas tidak melakukan apa-apa. Soro meneh, nak hubungane karo duit, Pak, ini ngeluh meneh. Laporane karo kegiatane gak padha. Nah, tidak lagi kula ruwete negara niki, Pak. Termasuk negara ini dhewe, negara paling kecil keluarga. Iku makane pun. Masya Allah.
Minggu lalu tafsirnya ayat ini bahwa orang yang bergembira terhadap apa yang mereka lakukan, kemudian senang dipuji terhadap apa yang tidak dilakukan, ini adalah orang Yahudi. Orang Yahudi sudah dikasih tahu di dalam kitabnya akan kedatangan kanjeng Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi justru ayat itu disembunyikan oleh orang Yahudi. Itu begitu. Ini tafsir berikutnya. Jadi dia sembunyikan ayat itu, terus ngarang cerita. Buat cerita-cerita palsu. Sing dikelabui sinten Kanjeng Nabi dikelabui. Akhirnya kan Kanjeng Nabi sebenarnya tahu, tapi diam. Begitu diam mereka mengira bahwa apa yang mereka sembunyikan itu berhasil. Makanya dia bangga, Nabi tak bujuki kena jarine ngono. Niku kelakuan wong Yahudi Pak, kulino bejo niku. Wa qala al-Bukhari niki Pak, diriwayatkan niki hadatsana Sa'id bin Abi Maryam amba'ana Muhammad bin Ja'far ila akhiri an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anna rajulan minal munafiqina ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam takhallafu anhu wa farihu bi maq'adihim khalafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa idza qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa'tadharu ilaihi wa halafu wa uhibbu ayyahmadu bima lam yaf'alu fa nazalat la taksabanna alladziina yafrahuna ila akhirih. Faqad rawahu Muslim. Diriwayatkan oleh Imam Muslim niki Pak. Ini hadis Bukhari dan juga hadis Muslim dari Sahihain. Terhadap ayat ini dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya orang-orang munafik di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberangkatkan pasukan untuk berperang, maka orang-orang munafik ini dia tidak mau ikut. Nah, ini tafsir yang kedua ini terhadap ayat ini adalah kelakuan wong munafik. Nak diajak berjuang gak gelem budal. Wa farihu bi maq'adihim khalfa Rasulullah, dan dia bergembira Pak. Karena tidak melakukan sesuatu itu bergembira. Aku wong berhasil mengelabui Nabi, aku tidak dikon perang, aku beralasan begini begitu, begini begitu, begini begitu. Akhirnya kalau Kanjeng Nabi diizinkan tidak berangkat, atine plong. Lha niki lho Pak. Wong nak kakean alasan dikon berjuang gak gelem. Alasannya ono. Kanca-kanca dakwah diajak 4 bulan, alasannya ono bulet ya kula ruwet iki naik kanca-kanca dakwah niku ya wong munafik. Termasuk nggih niku enten perjuangan napa mboten namung itu tok iki enek bangun tasrif alasannya ono. Iki SPP ini anak urung dan sebagainya. Jadi berbagai macam alasan dikemukakan di hadapan Nabi. Akhirnya Nabi mengizinkan mereka orang-orang munafik itu tidak berangkat berjuang bersama Nabi. Maka ketidakberangkatan mereka itu menyebabkan dia bergembira. Nah, ini. Wa farihu, dia bergembira. Dia wala tasmaya yafrahuna bima atau, jadi terhadap apa yang dia lakukan dari kebohongan itu dia bergembira. Fa idza qadima Rasul, ketika Rasul telah datang pulang dari perang, itadaru ilaihi wa khalafu, maka begitu mereka kembali dari medan Nabi dan para sahabat kembali dari medan perang, maka dia pun datang kepada Nabi, bahasa kita Pak, cari muka.
Cari muka. Begitu cari muka, Pak, seolah-olah dia ini pendukungnya Nabi, Pak. Dan muji-muji orang yang sudah berhasil pulang. Mereka merasa bahwa dia termasuk dari bagiannya Kanjeng Nabi dan para sahabat yang ikut berjuang. Bahkan kadang-kadang, Pak, sing gak melok berjuang ceritane luwih dahsyat. Sing gak melok tandangi ceritane biasanya luwih dahsyat. Ketupyuk gak karuan ngono Pak ceritane. Nggon aku masjid, nggon aku iku. Wih, ngono Pak. Sing nyumbang pirang-pirang. Ngomongnya dahsyat. Bangga. Sampeyan ya sing ngono. Iya, aku. Padahal belas gak kecer siji ora. Niki ngaten iki nggih, contoh. Ya Allah, ngoten Pak. Nah si nyumbang biasanya tambah meneng, Pak. Nah si gak nyumbang, wah ceritane iso tak syarat-syarat. Itu akhirnya apa? Dia bangga terhadap apa yang dia tidak lakukan. Wa uhibbu ayyuhmadu bima lam yaf'aluni. Wong munafik mbiyen nggih ngoten. Begitu Kanjeng Nabi kali para sahabat mulai dari perang, cari muka di depan Nabi. Begitu cari muka seolah-olah dia pendukungnya Nabi. Nah kalau dia di luarnya Nabi, nanti dia buat cerita-cerita yang dahsyat, seolah-olah dia ya yang paling berjasa di dalam perjuangan. Rumangsa sing paling berjasa itu membuat cerita-cerita begitu, Pak. Diwolak-walik, Pak, ceritanya. Mulane hati-hati nggih. Ojo dibiasakne wong niku kulino molak-malik cerita. Nah ini Pak, orang yang semacam ini apakah dikira akan bebas dari azabnya Allah? Bahkan Allah sampaikan lahum, wajib bagi mereka, kata Allah, azabun alim, azab yang pedih. Ning donya kon selamat, tapi ning akhirat gembuk tenan, gembuk Pak. Ngoten. Lane hati-hati nggih, ojo anu lah. Jarine saiki Pak, kacang kapri kakean cangkem. Kating pringis ojo. Nggih. Pun. Niki riwayat lain, Pak. Qala kunna Abu Sa'id wa Rafi' bin Hadis wa Zaid bin Thabit inda Marwan faqala ya Aba Sa'id ra'aitu qauluhu ta'ala wa la tahsabanna alladziina yafrahuna bima ataw wa yuhibbuna ila akhirih wa nahnu nafrahu bima ataina wa nuhibbu an nuhmadu bima lam naf'alu. Faqala Abu Sa'id inna hadza laisa min dzalika inna ma dzalika anna nasa minal munafiqina kanu yatakhallafuna idza ba'atha rasulun ba'san fa in kana fihim nakbatan farihu bi takhallufihim wa in kana lahum nusron minallahi wa fathun khalafu lahum liyarduhum wa yahmaduhum ala sururihim bin nasri wal fathi. Faqala Marwan aina hadza min hadza? Faqala Abu Sa'id wa hadza ya'lamu hadza. Faqala Marwan akadzalika ya Zaid? Qala na'am sadaqa Abu Sa'id. Maqala Abu Sa'id wa hadza ya'lamu dzalika. Niki ngoten. Diriwayatkan oleh Ibnu Mardawai di dalam tafsirnya dari hadis Al-Lais bin Sa'id dan Hisham bin Sa'id dari Zaid bin Aslam berkata, dulu Abu Sa'id, kemudian Rafi' bin Khadij, Zaid bin Thabit itu berada di dalam majelisnya Marwan bin Hakam, gubernur Madinah pada waktu itu. Ini zaman Khalifah Muawiyah. Gubernurnya di Madinah namanya Marwan bin Hakam. Dan ini Marwan bin Hakam duduk bersama dengan sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, Rafi' bin Hudayj, Zaid bin Thabit. Kemudian Marwan bertanya,
Wahai Abu Sa'id, apakah engkau tahu makna dari firman Allah la tahsabanna alladziina yafrahuna bima ataw wa yuhibbuna ayyuhmadu bima lam yaf'alu ila akhirih? Tidakkah kamu kira bahwa orang-orang yang bergembira terhadap apa yang telah mereka kerjakan dan mereka senang untuk dipuji terhadap perkara yang tidak dia kerjakan ila akhirih, padahal wa nahnu nafrahu, padahal kami ini senang apabila telah melakukan sesuatu, dan juga kami itu senang untuk dipuji apabila kami belum melakukan sesuatu. Apakah saya termasuk seperti itu, kata gubernurnya. Ini Pak, ini Gubernur Marwan itu begitu Pak. Orang dulu begitu lihat ayat itu takut Pak. Pertanyaannya takut kalau menimpa di dirinya. Sebagai penguasa, saya ini bergembira kalau berhasil melakukan sesuatu itu, saya bergembira. Terus saya itu senang dipuji padahal saya belum melakukan sesuatu. Ini penyakitnya pejabat ngeten iki. Isu-isu ngaji wis kena dhewe meneh. Yes ndongakno mawon nggih. Marwan niki selaku pejabat Medina niku ngomong begini sahabat-sahabat ngoten niku, apakah saya termasuk demikian? Saya khawatir ayat itu kena saya. Maka langsung Abu Sa'id yang ada di depannya, Abu Sa'id Al-Khudri menjawab, sesungguhnya ayat itu bukan untuk kamu. Sesungguhnya ayat itu adalah untuk orang-orang munafik. Dulu orang-orang munafik tidak mau ikut berjuang bersama Nabi SAW dan para sahabat ketika mau berperang. Maka apabila pasukannya itu kalah, maka mereka bersorak gembira sekali. Ya, contohnya waktu di Uhud kalah, orang munafik bersorak gembira dia Pak. Iya toh, makane toh. Gak sampe lho, wis tak kandhani ngono. Cara kon gelem nurut aku kabeh, slamet kok. Nah ngono. Masyaallah. Dan apabila mendapatkan kemenangan, nah itu begitu mendapatkan kemenangan, pulang bawa kemenangan, maka mereka pun menyampaikan berbagai alasannya kepada Nabi supaya Nabi pun menyetujui alasan-alasan mereka. Kemudian dia wa yuhmadu ala sururihim bin nasri wal fathi, dan dia pun menunjukkan ekspresi kegembiraan dan dukungan mereka kepada pasukan umat Islam. Maka Marwan pun bertanya, aina hadza min hadza? Faqala Abu Sa'id, benarkah demikian? Kata Marwan kepada Abu Sa'id. Abu Sa'id menjawab, betul demikian. Wa hadza ya'lamu hadza. Akhirnya Marwan pun menunjuk Zaid di depannya. Zaid pun tahu hal ini. Kemudian Marwan berkata kepada Zaid, apakah betul demikian wahai Zaid? Betul wahai Marwan. Kemudian Abu Sa'id pun berkata, Abu Sa'id pun berkata, dia pun juga tahu kok memang seperti itu. Abu Sa'id akhirnya menunjuk Rafi' bin Hudayj. Jadi 3 orang tadi bersaksi, begitu. Faqala Abu Sa'id syahadtul haq, faqala Zaid awala tahmaduni ala ma syahidtul haq, tsumma rawahu min hadisin. Kemudian Zaid berkata, kenapa kamu tidak awala tahmaduni, kenapa engkau tidak memujiku karena aku telah menyaksikan bahwa itu adalah perkara yang hak. Nah itu begitu. Jadi ini saya sudah menyampaikan berita yang hak, kenapa engkau tidak memuji aku? Aku kan sudah memberikan persaksian apa yang engkau katakan. Ini kalimat tanya tapi tidak perlu dijawab. Jadi kon gak ngelem toh, aku mau ngono. Arti ini sebetulnya aku ki gak perlu dielem, Mas. Yo aku sudah memberikan persaksian yang hak.
Niku cerita bahwa ayat itu terkait dengan kelakuan orang munafik sing sering ngarang cerita. Lan hati-hati nggih zaman sakniki. Masyaallah. Zaman niki nyokeh menyampaikan berita-berita bohong, dan kebohongan sekarang itu lebih canggih, Pak. Pakai data statistik. Ya kan ini loh, data statistik luar biasa, Pak, untuk borang ya, bohong tur ngarang. Borang jenenge gawe borang niku bohong tur ngarang. Repot. Ya Allah, naudzubillah min dzalik. Ini apakah akan terlepas dari azab? Tidak akan terlepas. Kemudian yang berikutnya lagi, Pak, ini hati-hati sifat kemarin sampaikan, sifat pengen dipuji orang. Biasanya orang itu kalau pengen dipuji orang buat berita-berita bohong. Sing bahaya lagi, Pak. Ini Masya Allah. Kadang-kadang apa sing agak parah, Pak. Bohong terhadap keturunan. Seringkali jenenge ngarep ditulis Raden Mas Singomenggolo Jalmawana, ditulis R. Padahal dia itu lho gak ono tuku ya, R tuku. Iku ngoten niku. Dia bangga terhadap apa yang tidak terjadi pada dia. Padahal itu sing susah lagi, Pak, itu kalau bohongnya itu kalau mengaku keturunannya Kanjeng Nabi. Wah, bahaya betul, Pak. Karena di dalam hadis, Pak, orang yang bohong terhadap nasab diharamkan masuk surga. Dan ini, Pak, makanya di dalam Quran sendiri Allah berfirman, la taj'alu ada'iyaakum abna'akum, janganlah engkau menjadikan anak angkat kamu itu menjadi anak kandung, nasabnya diarahkan ke dia anak. Hati-hati nggih niki, nak mupu anak. Mupu anak itu tidak boleh dinasabkan kepada yang mupu. Nasabnya apa? Yang pada saudaranya kalau nggak tahu ayahnya. Niku nggih, hati-hati. Mupu anak. Sakniki usum, Pak. Mupu anak mergo ket bayi akhirnya dibinno ning sing mupu. Itu ndak boleh. Bahkan nanti anak sing dipupu anak wedok, Pak. Hati-hati, nyuwun sewu nggih. Nak anak wedok niku mengke nak sing bapake sing ngangkat itu tadi tidak berhak menikah, kan tidak berhak menjadi wali. Nak ngeyel nikahnya tidak sah. Anak dadi zina. Mulane niki, Pak, agama Islam niku melarang, Pak. Jenenge bohong. Mulane hati-hati nggih. Lah nake ben gak roh piye nggih gampang mawon. Nah nikah aja ning KUA nggih, nikah ning nggone Pak Kiai mawon. Nah upamane kadung wong sak kampung ngerti dikira anake kandung padahal bukan. Nak nikahe ben sah ya wis mara ning gone kiai, mara ning gone ustaz ngono. Seksine wong telu ae. Wong sekine wong loro. Mari ngono karo wong pira meneh wis dikandani aja diomongi yo. Iku dudu anakku ngono ae wis. Jadi niku nanti nikahnya dinikahkan oleh wali hakim. Niku ngoten carane. Hati-hati. Makanya wis to, gak usah mentereng-menterengan jeneng.
kadang jenenge njaluk ditambahi Habib. Oh. Aku bolak-balik diceluk ya, Habib Anis. Nah, wong ngarani sak karepmu sing jelas aku wegah, aku dudu Habib aku ngono. Habib Anis memang Habib Anis betul Al-Atos tapi. Nah, aku Atos Pol, gak Al-Atos, Atos Pol. Masya Allah. Hati-hati terhadap niatan ini nggih. Gara-gara cari kedudukan, cari kehormatan, gila hurmat. Nauzubillah min dzalik. Kalau bohong semacam itu terhadap nasab haram untuk masuk surga. Mulane hati-hati nggih. Nak ora roh tenan jluntrunge gak usah. Gak usah. Nggih. Pun kula dhewe di kon goleki nasab ngoten niku Pak. Kula kon goleki tambah wedi ya. Tambah wedi. Karena menurut ceritanya kakek-kakek itu katanya itu masih keturunan bangsawan atau bangsane kewan atau bangsa bukan anu mbahku ngenyak bukan kan begitu. Kata orang tua dulu saya itu nasab ke Mbah Sunan Bayat di Klaten kan. Mbah Sunan Bayat katanya begitu, wallahu alam. Saya nggak berani ngelacak tambahan Pak. Aku nang ngelacak kan pasti dasarnya kan hanya katanya. Saya nggak punya bukti autentik. Engko kadung jenenge tak nasabne Mbah Sunan Bayat tibae ora. Terus yang kedua, untungnya opo? Kalau justru menambah beban. Nak mbahku ki mbiyen wong hebat. Iki anake putune kaya ngene. Aku tambahi isin. Wis gak atik aku ngono. Dan hidayah Fatihah tak dongane ya tak dongane lah mbah-mbahku kabeh tekan ndukur ngoten mawon. Wallahu a'lam bishawab. Sakniki enek gara-gara gila hormat ning ngarepe dipasangi titel. Padahal gak adik seko diwai dokter. Nah wingi Pak Hudori titelnya dokter. Gak apa-apa Pak Hudori. Nah khusus Pak Hudori gak apa-apa. Kemarin wingi kan titelnya apa dokter nggih. Oke, dokter forensik. Oh, dokter spesialis Covid. Ndak apa-apa. Soale napa nggih niku guyon. Bendino Nah ngoten niku mboten napa-napa. Tapi kalau dia memang sungguh-sungguh berbohong, Pak, nyun sewu, Pak, gak adik. Aku lo nggih kadang kaget, Pak. Iki gak adik udan, gak adik angin ujug jenenge ning ngarepe ana doktore. Dokter. Wah. Sekolah kapan? Niku, Pak, gara-gara dia berbangga terhadap apa yang dia tidak lakukan. Hati-hati niki Pak. Dikira ngene iki gene perkarane ning akhirat diperkarakne. Masyaallah. Mulane wis to gak usah gila hormat, gak usah gila pangkat. Wis ora kanggo, masih gelare doktor, profesor, macam-macam. Nak mlebu kuburan lho delok gelare karek sitok almarhum. Nak mlebu kuburan kalau ora kanggo. Wong jeneng gelar ngoten niku lho. Aja meneh kok mati, sik urip mawon wis gak kanggo kok. Coba nak wis kena stroke ngono arek. Tela-telo ngoten. Kanggo to profesor ora kanggo. Aja meneh kok ngoten, Pak.
Niku Pak, nek ning gone cemplung laut pamane nggih, kampul-kampul iki. Gelar Jawa-Jawa iku kanggo gak kanggo. Sing luwih manfaat niku ban bekas nek wong kecemplung laut. Gelar gak kanggo, sing kanggo tambah ban bekas. Niku ngoten. Mengke nggih ngoten nek tenggene kubur Pak, gak kanggo. Sing kanggo niku bacaan Quran. Sing kanggo niku doa anak soleh. Sing kanggo karek ngoten biyen leh sedekah, leh infak bangun masjid At-Tasrif, masjid liyane. Itu nanti yang mengalir pahalanya kepada kita di akhirat, termasuk mungkin ilmu yang bermanfaat diberikan pada orang lain. Itu begitu nggih. Lanjut. Niki tafsir berikutnya. An-Sabit bin Qais al-Ansari radhiyallahu anhu qala ya Rasulullah wallahi laqad khashitu an akuna halaktu qala lima qala nahallahul mar'u ayyuhibba ayyuhmadu bima lam yaf'alu wa ajiduni uhibbul hamda wa nahyallahu anil khiyal wa ajiduni uhibbul jamal wa nahallahu an narfa aswatuna fawqa sautika wa ana mru'un jahwariyus saut faqala Rasulullah sallallahu ala tarbo anta isya hamidan wa taqtula syahidan wa tadkhulal jannah wa qala bala ya Rasulullah wa asya hamidan wa qutila syahidan yauma musailama al-kadzab. Niki diriwayatkan dari Muhammad bin Sabit al-Ansari. Muhammad bin Sabit al-Ansari. Sesungguhnya Sabit bin Qais, jadi ini anaknya yang meriwayatkan, menceritakan tentang ayahnya. Sabit bin Qais al-Ansari berkata, pernah Sabit itu tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, saya sungguh takut kalau kehancuran menimpa aku. Saya takut nanti saya hancur ya Rasulullah. Celaka saya ya Rasul. Saya khawatir kalau saya ini celaka. Maka Nabi bertanya, kenapa? Maka Sabit langsung menjawab, Allah melarang kita untuk bergembira, untuk dipuji terhadap apa yang belum dilakukan. Sedangkan aku itu termasuk orang yang senang dipuji. Jadi ya Rasul, saya itu termasuk orang yang senang dipuji. Padahal Allah melarang kalau senang terhadap pujian, terhadap apa yang tidak dilakukan. Demikian juga Allah melarang kami dari al-khuyala ya, al-khuyala. Khuyala itu orang yang sombong, berhayal, Pak. Mimpi besar. Tetapi mimpi besarnya adalah untuk mencari kebesaran nama pribadinya. Jadi halu, bahasa kita ini halu. Merasa dia itu orang besar padahal orang gede. Hati-hati Pak, wong halu ini, Pak. Ini penyakit biyen oleh penyakit halu ini. Masya Allah, rumangsane dhek iki gede padahal cuwilik ora enak, cilik cuwilik powal. Perasaane gede gitu. Niki lah makanya Pak Nyun Sewu, jangan jadi katak dalam tempurung. Wong aja mbulet di dalam komunitasnya saja. Pergi ke seluruh dunia deloken kono. Saiki Masya Allah Pak. Kaya iwak niku lho Pak, iwak niku nek ning gone got kali judan ya singane bethik, paling bethik gedene sak menten-menten nggih. Rumangsane Pak gedene sak menten wis paling gedhe dhewe. Makane lho dadi iwak niku mlaku ning gone kenjeran kono lho. Tekan kenjeran kono engko lak roh iwak rodok gedhe.
Mungkin nglangi oneh ning tengahe segara. Engko sampean roh iwak gedene gak umum. Wonten sakniki lho, Pak, wong mergo nyun sewu, Pak. Orang merasa besar itu biasanya dia hanya tinggal di dalam komunitasnya dia sendiri. Dan nyun sewu, Pak, ini berbahaya, Pak, akan menghancurkan potensi besar yang ada pada dirinya. Makanya, Pak, nah, abah kula niku rumusnya rumus Jawa ya. Kun gedangan wala takun ndok neng petarangan. Jarine ngoten, jarine bapak kula almarhum Allahu yarhamu. Dadi kaya wit gedang aja kaya ndok neng petarangan. Wit gedang niku napa, Pak? Aja kumpul karo kanca-kancane gedang. Nek gedang niku, Pak, mesti dipisah nggih. Tek nak pengen wohe gedhe-gedhe niki dipisah saka rumpune pisang ditandur ning gone kono, Pak. Engko wohe iso gedhe-gedhe sakmene. Nak ngrembel ning kono, wohe ning sakmene-mene atik dipangan anu pisan, Pak. Kenek apa iku jenenge? Nak omo ya. Nak nggen kula ngarani dipangan badong. Ya omone akhire korepen. Niku lho anu kulite bekisik ngoten niku. Korepen, Pak. Mulane jadi orang itu berani keluar. Nanti kalau berani keluar di sana, ditanam di sana, nanti kamu akan membuat rumpun baru. Jadilah kok yuk pohon pisang. Jangan halu, Pak. Karena di dalam rumpunnya yang besar halu. Aku loh orang besar, aku loh orang besar. Padahal yang besar bukan dirimu, yang besar rumpunnya. Nggih, hati-hati ngeten iki. Jadilah kesatria. Makanya Quran dawuh fasiru fil ardi. Berjalanlah kamu di permukaan bumi. Fasiru fil ardi. Niku ngoten. Masya Allah. Jangan halu terhadap kebesaran dirimu. Dan ini, nah Allah melarang kami dari halu merasa besar, padahal dia ini halusinasi saja. Wa ajiduni uhibbul jamal. Allah melarang kita sombong, berhalusinasi dengan kesombongan, padahal aku senang untuk memakai pakaian yang indah. Nah ini Pak, memakai pakaian yang indah, yang bagus. Kemudian yang ketiga, Allah melarang kami untuk mengeraskan suara di atas suaranya Nabi. Padahal ya Rasul, saya itu suara saya keras. Niki Pak. Akhirnya niki ayat begitu Pak. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi, di dalam surat Al-Hujurat begitu. Janganlah kamu mengeraskan suara di atas suaranya Nabi. Antahbaqu a'malukum wa antum la tash'urun. Nanti amal kamu akan habis, kamu tidak merasa. Dan ini akhirnya Nabi menjawab, apakah kamu tidak ridho bahwa kamu itu hidup dalam keadaan terpuji? Jadi Nabi itu melihat Pak, dia dipuji itu bukan karena dia gila pujian. Kalau orang memuji dia karena dia tidak gila pujian, ini dibenarkan, itu adalah anugerah dari Allah. Mulane ngoten Pak, nak awake dhewe tidak gila sama pujian, kok orang lain memuji, kita tidak pernah mengharap, tidak pernah meminta orang menghormati kita, tidak pernah meminta orang memuji kita, maka itu anugerah dari Allah. Ngoten gak usah wedi. Wa taqulu syahidan wa tuqalu syahidan, dan kamu mati syahid. Apakah kamu tidak ridho kalau kamu hidup terpuji, kemudian kamu mati syahid? Kemudian wa tadkhulul jannah, dan kamu masuk surga. Maka
tadi Thabit bin Qais mengatakan, benar ya Rasulullah, saya ridho ya Rasulullah, saya ridho ya Rasulullah. Akhirnya Thabit bin Qais, beliau hidup dalam keadaan terpuji, dia dihormati di kampungnya, wa qutila syahidan, dan dia akhirnya mati syahid. Siapa yang membunuh nabi palsu? Yakni pada waktu zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yakni ada nabi palsu namanya Musailamah Al-Kadzab. Musailamah Al-Kadzab dan bala tentara inilah yang akhirnya membunuh Thabit bin Qais Al-Ansari radhiyallahu anhu. Dia hidup mulia plus mati syahid. Inilah orang yang diridhai oleh Allah. Kemudian Allah berfirman, wa qaulu ta'ala fala tahsabanna alladziina fi mawazati minal azab. Apakah engkau mengira bahwa mereka akan terbebas dari azab? Nah, niki ngoten. Tidak. Walahum adzabun alim, bahkan wajib bagi mereka azab yang pedih. Maka dari itu terakhir Allah tutup ayat ini, walillahi mulkus samawati wal ardh. Kepunyaan Allah lah kerajaan yang di langit dan di bumi. Kita gak usah cari kehormatan, kita tidak usah cari kemuliaan di hadapan makhluk, karena semuanya miliknya Allah. Kon iso ganteng bangga dengan kegantengane, gantengnya apa saka awakmu to? Kon biyen ning jero weteng wis pesen to, aku pengen irung kaya irunge wong londo, ngono pernah ta? Ora, nggih. Nyatane nggih lahir nggih ngeten iki. Kula jane biyen njaluk kulit sing putih jane nggih. Akhire lahir nggih ngeten iki. Ya cerita mawon awak dhewe niku gak pernah pesen. Niki sedaya paringe Gusti Allah. Gak duwe, lillahi ma fis samawati wal ardh, milik Allah yang di langit maupun yang di bumi. Demikian juga milik Allah lah segala kekuasaan yang di langit dan di bumi. Semua kehormatan-kehormatan itu bukan punyamu, tapi miliknya Allah. Wingi mun kula sampeno awake dhewe niki wong muji kita lho, asline bukan karena kita kok. Ya karena Gusti Allah nutupi aib kita aja lho, nek aib kita dibuka ya ora enek wong gak ono. Mutah ya dhek ya wae dhewe badhek kabeh. Mulane niki karena iki ditutupi aibnya oleh Allah, akhirnya orang itu menghormati kita. Makane wis to gak usah golek pujian, gak usah. Nggih. Iki kabeh kagungane Gusti Allah. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Dan Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Allah kuasa memuliakan sehingga jadi mulia, Allah menghinakan akhirnya jadi hina. Wingi mun dijelasno wong nak golek kemuliaan di dunia, semakin dia mencari kemuliaan bukan mendapatkan kemuliaan, semakin terhinakan. Niki hati-hati, semakin terhina. Nah, wong golek kemuliaan di dunia dengan berbagai macam dipermak, kelihatannya itu biar progresnya kelihatan signifikan begitu. Wah, ini. Bukan mulia, Pak. Engko tambah semakin hina. Ya Bu Pak niki pengalaman bolak-balik lho ya. Biyen bae 32 tahun. Cek kurang mulia itu, akhirnya apa Pak? Bukan mulia, akhirnya tahun 1998 bukan mulia, tambah ide, makanya ojo kemaruk lah, wis, engko naik kemaruk, iki ngertos kemaruk nggih, nang kene gak ro ya. Padha nggih kemaruk nggih. Nah, kemaruk iki engko bukan tambah mulia, tambah hina. Makane itu wis nggih. Mas yo jenengan niku mangan enak, aja kemaruk. Kuwabeh dientekne. Wis marak lho, mangan meneh. Titenono.
wetenge sampeyan meledak, gak lima meledak, kok kolesterol, pemene sing dipangan bangsane anu kuwi Pak jeroan, cumi, dipowangan pepeh luwe ae, pepeh seweneng, akhire dientek-entekno, titenono Pak. Gembuk. Makane wis to gak usah awak dhewe niku maruhi sak cukupe. Mbon nah gitu Pak, nanti akan mulia dan dikenang sepanjang masa. Nak maruhi titenono Pak, ora tambah apik, tambah bunyek mempet ngoten nggih. Pun ngoten mawon nggih, kula mboten terusne, jenengan terusne ditutup dengan penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.